semuanya, kali ini kita akan membahas materi mengenai edukasi konsumen. Nah, apa sih konsumen itu? Pendidikan konsumen adalah pendidikan umum. Pendidikan konsumen yang sukses tidak boleh mengarahkan konsumen dan tidak boleh menggunakan larangan atau perintah. Ini bukanlah ketentuan untuk membeli lebih banyak atau dukungan untuk pembelian produk tertentu. Itu juga bukan instruksi untuk meninggalkan konsumsi. Nah, kalau dalam literatur ilmiah, pendidikan konsumen diartikan sebagai berikut. Nih, pendidikan konsumen adalah istilah untuk langkah-langkah pendidikan yang mana pengetahuannya relevan dengan konsumsi yang ditransmisikan dengan cara berorientasi pada tindakan keterampilan yang diperoleh gagasan dan orientasi perubahan perilaku yang berorientasi pada gaya hidup dan berkelanjutan efisien. Nah, elemen pendidikan konsumen itu apa sih? Nah, lebih banyak pengetahuan, refleksi sikap, keterampilan yang ditingkatkan. Nah, lebih banyak pengetahuan itu maksudnya bagaimana mempraktikkan hak dan tugas konsumen, hubungan konsumen dan produsen, pasar dan masyarakat, mengetahui ekspresi khusus subjek dan menguraikan kode, menemukan akses ke sumber informasi, dan mengetahui perbedaan pengetahuan dari pemasaran. Sedangkan kalau refleksi sikap, adalah kesediaan untuk menerima tanggung jawab, mempraktikkan kesadaran yang kritis, mewujudkan peran konsumen di pasar bebas. Nah, kemudian di poin keterampilan yang ditingkatkan, itu kayak kemampuan untuk menemukan informasi, kemampuan untuk membuat dan membuktikan suatu keputusan, dan juga kemampuan untuk berkomunikasi tentang masalah konsumen. Nah, kemudian ada fokus keberhasilan pendidikan konsumen. Nah, efisiensi nilai ekonomi itu apa aja sih? Apakah saya benar-benar membutuhkan produk ini? Dapatkah saya membeli produk ini? Dengan cara apa produk ini mempengaruhi sosial dan gaya hidup saya secara umum dan lain sebagainya. Kemudian di poin nilai terkait kesehatan itu ada apakah produk menimbulkan risiko bagi kesehatan, apakah itu secara fisiologis berharga, atau apakah produksi atau penyimpanan pembukusan produk secara higienis tidak dapat diinjeksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk di hak konsumen itu, pertanyaannya apakah kelabelan produk sesuai dengan hukum? Kalau untuk nilai sosial, apakah produk mempengaruhi orientasi umum pada nilai? Apakah produksi kambuh untuk pekerja anak? Nah, selanjutnya itu dari pengetahuan menjadi tindakan atau proses pengubah sikap secara sadar. Nah, itu ada 4 proses. Yang pertama itu ada perencanaan. Perubahan mana yang masuk akal bagi diri sendiri, metode mana yang cocok. Yang kedua, verifikasi evaluasi, apakah saya berhasil, di mana masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, terjemahan menjadi tindakan atau integrasi. Apa langkah pertama, bagaimana dan oleh siapa saya dapat dibantu. Dan yang keempat, orientasi atau refleksi. Verifikasi tingkat pengetahuan diri sendiri, refleksi perilaku diri sendiri, apa yang tidak kita suka. Kemudian, selanjutnya ada konflik mengenai tujuan. Ketika kita bekerja dengan orang dewasa tentang topik pendidikan konsumen, beberapa konflik tertentu mengenai tujuan yang harus diharapkan, mengasah kesadaran masing-masing, membantu kita untuk bereaksi dengan tepat. Proses didaktik. Nah, apa sih langkah-langkah didaktik dari pendidikan konsumen itu? Yang pertama itu ada orientasi, tingkat pengetahuan dan mencerminkan sikap sendiri. Yang kedua, ada perencanaan, kemungkinan perubahan informasi mana yang diperlukan dan metode yang mana. Yang ketiga, tindakan, langkah dan metode apa yang digunakan. Kemudian selanjutnya mengevaluasi keberhasilan, kemunduran, dan juga tindakan. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama itu mengetahui kemungkinan tujuan pendidikan konsumen, yang kedua, unsur pendidikan konsumen, dan yang ketiga, mengetahui kompetensi konsumen yang diperlukan. Nah, durasinya berapa? Yaitu 40 menit.
kontennya apa aja, tujuan pendidikan konsumen, unsur pendidikan konsumen, perubahan paradigma dalam pendidikan konsumen. Dan yang terakhir itu bahan, yaitu OH transparasi dari pengetahuan ke tindakan, OH transparasi langkah didaktik pendidikan konsumen, dan OH transparasi perubahan paradigma dalam pendidikan konsumen, dan juga latihan klasifikasi kompetensi yang diperlukan instruktur pendidikan konsumen. Nah, mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.